Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara, penelitian Wika dengan yang 50 122 Dan pada kesempatan ini, saya akan presentasikan bagaimana menganalisis atau uji VAR atau Vector Auto Regression menggunakan aplikasi RStudio. Tapi sebelum kita lanjut ke demonya, aku mau jelasin dulu apa sih pengertian dari VAR dan pokoknya intinya 5W1H dari VAR deh gitu. Nah, jadi VAR ini adalah model statistik yang digunakan untuk menangkap hubungan linear antar beberapa variabel time series di runtun waktu secara simultan. Berbeda dengan model autoregressive biasa atau AR, VAR ini memungkinkan lebih dari satu variabel yang saling mengaruhi satu sama lain. Terus, mengapa sih VAR ini digunakan dan untuk apa gitu? Jadi VAR ini digunakan karena VAR ini bisa menangkap dinamika hubungan antar variabel secara lengkap. Selain itu, VAR juga berguna untuk memprediksi sistem ekonomi yang kompleks, serta memungkinkan analisis impulse response dan kelenjar causality antar. Kapan VAR ini digunakan? VAR ini digunakan saat menganalisis hubungan antar beberapa variabel time series, misalnya inflasi, suku bunga, dan PDB. Terus, VAR ini juga bisa digunakan ketika data bersifat stasioner atau telah dibuat stasioner melalui diferensiasi. Terus, VAR ini juga bisa digunakan dalam peramuan atau forecast ekonomi jangka pendek dan menengah. Terus, di mana VAR ini bisa digunakan? VAR ini bisa digunakan dalam penelitian ekonomi makro dan mikro di bank sentral atau lembaga keuangan untuk analisis ekonomi, dan dalam sektor keuangan untuk memprediksi harga saham, kurs, dan indikator ekonomi lainnya. Terus siapa aja sih yang biasanya menggunakan VAR? Nah, VAR ini biasanya digunakan oleh ekonom, data analyst, terus peneliti di bidang keuangan atau ekonomi, serta mahasiswa atau akademisi yang mendalami ekonometrika. Terus bagaimana VAR ini bekerja gitu? VAR ini bekerja dengan memodalkan setiap variabel sebagai fungsi linear dari line atau nilai masa lalu dari dirinya sendiri dan like dari variabel dalam sistem. Langkah umumnya itu pertama pastinya kita harus cek stasiun data dulu nih, pakai uji ADF biasanya, atau bisa juga menggunakan KPSS. Terus selanjutnya kita tentukan like optimalnya pakai IC, BIC, dan yang lainnya. Terus kita lanjut estimasi model VAR pastinya. Terus yang keempat, kita lakukan analisis seperti impulse response function atau BIF atau French compensation yang biasa disingkat VE dan Granger causality. Terus yang terakhir, gunakan untuk forecasting deh. Kalau kita berlama-lama lagi, mari kita lanjut untuk buka aplikasi studionya. Ini pertama pastinya seperti biasa kita harus import dataset dulu. Kita klik file import dataset from Excel. Nah, setelah itu kita browse, terus kita ke downloads, dan ini dia. Setelah itu, kita mau rename datanya dulu jadi data satu sambil nunggu reviewnya, dan sekarang udah selesai, kita import. Nah, oke, udah diimport. Tadi aku udah bikin bentuk webnya. Bentar, karena tadi aku udah bikin bentuk dari Artscript dan udah aku tulis juga, jadi tadi aku udah copy paste ke sini. Nah, langsung lanjut aja ke selanjutnya. Kita harus ngechecklist beberapa packages yang itu ada stats, star, vars, dan urjas. Sebelum aku udah install mereka di sini. Jadi kalau misalkan belum install, tinggal klik install dan cari packages yang kalian mau install gitu. Ini kita tinggal apa namanya blok habis run. Oke, kita tunggu dulu. Oke, setelah udah, kita mau lanjut ngapus data bulan periodenya nih. Caranya tinggal pakai yang ini. Kita lihat di sini. Kalau periode dan bulanan yang sebelumnya ada nih, yang di sini, kan tadi yang mana sih yang sebelumnya, nah ini hilang ya. Kita lihat di sini, nah, hilang. Nah, setelah itu kita mau set datasetnya dulu. Ini kayaknya sama kayak tadi, di blok doang. Kita set data program objek yang baru.
sekitaran. Kalau misalkan nanya 2019 ini angka dari mana, itu dari data kita. Frekuensinya itu karena tahunnya ada 12 bulan, jadi frekuensinya 12 pakai monthly atau bulanan. Nah, terus, apa namanya, sebelum kita uji stasionaritas, kita tuh bisa ngeliat plot datanya dulu nih, caranya gimana, caranya plot kayak gini, terus sudah muncul plot datanya, dan kalau misalnya dilihat nih, plot datanya itu tidak stasioner ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa sekarang lanjut ke ujiannya. Caranya itu tinggal bilang ini sekitaran. Dan bisa dilihat di sini, kalau ln money-nya itu berubah jadi Y, terus ln M1 jadi X1 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan cek apakah dia itu stationer di level atau di first difference gitu. Nah, kalau dilihat dari hasil ceritanya itu, dia belum stationer di level ya. Dia belum stationer di level, maka itu kita bisa langsung uji datanya di first difference. Caranya itu, blok aja nih, kita blok. Ini bisa dilihat kalau dia itu levelnya itu 0,01. Ya, dia stationer di level gitu. Nah, setelah itu, apa namanya, kita akan melakukan, bukan melakukan, menentukan lag-nya. Optimumnya itu ada di mana sih gitu. Nah, cara menentukan lag optimum itu tinggal di blok doang lag varian. Habis itu, yang bisa dilihat, kita bisa lihat kalau lag itu di 4 ya. Lihat dari sini. Nah, pada itu setelah kita tahu dia lag 4, kita bisa uji stabilitasnya. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, dia itu kan kalau misalnya mau dianggap stabil tuh nilainya itu harus di bawah angka satu kan. Nah, berarti karena di sini masih ada yang di atas angka satu nih, jadi kita harus coba pakai lag yang lain gitu. Pakai bentar. Ya, pakai lag yang lain. Dari sini mau nyoba lagnya 2. Oke. Nah, kalau di sini dia tuh udah di bawah angka satu semua kan, udah nggak ada lagi nih, dia udah berubah jadi 0,99. Jadi datanya ini udah dianggap stabil gitu. Nah, setelah itu kita mau lanjut uji kontegrasi. Nah, uji kontegrasi ini kalau kita blok arah. Nah, bisa dilihat testatnya itu tidak lebih besar dari critical value-nya, dan maka dari itu datanya itu tidak ada kontegrasi dengan jangka panjang. Sehingga dia tuh lebih cocok pakai model far first difference gitu. Nah, karena udah kayak gitu, kita bisa lanjut mau uji kausalitasnya gitu. Kausalitasnya ini blok doang. Oke, ini kita bisa lihat kalau untuk si imaninya itu uji kausalitasnya menunjukkan p-value-nya itu sebesar 0,269 ya. Kita buletin 0,3 aja.
Jadi dia tuh menerima A0 yang dimana dia tidak ada hubungan sama money dengan len M1. Sementara fasilitas dari len M1-nya itu, bentar, udah deh ini. Kalau fasilitas dari, sorry, len M1-nya itu, dia value-nya itu sama, dia itu tidak menerima A0 dan tidak ada hubungan. Dia di bawah 0,05. Itu kita akan melakukan tes itu yang bisa disebut IRF atau VED yang tadi udah aku jelasin juga. Nah, jadi yang pertama itu kita mau uji IRF dulu. Caranya tinggal di blok doang nih. Karena, sorry, ada sedikit suara yang lainnya. Di sini udah muncul nih sekalian sama plot datanya. Ini sebenarnya kayak agak nimpah gitu ya, aku nggak tahu kenapa kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian baca terus tuh nggak kayak gini bentuknya tuh, jadi ada dua, jadi yang di atas tulisan nama nih, di bawahnya tulisan M1. Nah, kalau seharusnya nih kalau misalnya nggak tergabung kayak gini, aku nggak tahu gimana cara biar dia misahnya, tapi dia itu nanti akan menghasilkan yang dimana ilan maninya ini, e-money itu masuk secara positif terhadap bulan e-money itu sendiri pada nilai stabil itu 0,05. Lalu peran menurut secara stabil yang bisa dilihat juga tuh sebenarnya nanti kalau kan ininya bagus gitu, dan money itu merespon positif pada periode sekitar antara 7,8 seingat aku. Terus tinggal caranya kita tahu itu tuh tinggal ditarik doang ke bawah gitu dan lihat angka di bawahnya tuh berapa. Nah, ya kalau misalnya setelah itu udah selesai, kita juga bisa ngeliat kan e-money itu merespon positif juga nih pada periode ketiga. Nah, shocknya di sini tuh di periode 1 dan 2 untuk e-money, dan untuk loan M1 itu shocknya tuh di periode 2. Tapi sayangnya barang ini tuh tidak kayak yang waktu pertama kali aku coba gitu. Seharusnya nggak kayak gini bentuknya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut dulu aja ya. Kita mau lihat PID-nya yang dimana kalau kita lihat tuh untuk apa kita ngeliat videonya tuh supaya kita bisa tahu tuh seberapa besar kontribusi variabel satu sama lainnya. Kita blok yang terakhir ini terus kan. Kenapa ya ininya kayak gini gitu? Oke, karena ini kayaknya agak error art studionya. Tapi kalau misalnya tadi kali aku nyoba, itu hasilnya bakal terlihat apa namanya variasi guncangan yang paling berpengaruh dari value iman itu adalah imani itu sendiri gitu. Jadi yang paling berpengaruh itu emang imani karena dominannya itu di imani, dan untuk yang ada variasi guncangan M1 itu sama, yang paling besar itu dipengaruhi M1 itu sendiri. Sebenarnya lawan money juga berpengaruh, tapi itu nggak sebesar learn M1-nya gitu. Yang mungkin cukup sekian dari penjelasan aku. Maaf jika ada kesan atau salah dalam kalimat dan dalam presentasi penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.